Dul. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang akan membawakan dengan tema manajemen restoran. Terus ini untuk anggotanya ada saya Andi Rustiansyah dan teman saya Ulus Nafiana. Jenderal Arifin. Untuk lebih lengkapnya bakal slide selanjutnya bakal dijelaskan oleh teman saya Mbak Ulus. Digitalisasi manajemen restoran melalui implementasi sistem Resto untuk efisiensi operasional. Latar belakang dibentuknya sistem Resto itu dikarenakan sistem manual biasanya menimbulkan masalah seperti kesalahan pencatatan data penjualan atau stok barang, kesulitan monitoring data secara real time, efisiensi waktu rendah, dan kurangnya analisis data. Solusinya yaitu implementasi sistem manajemen berbasis teknologi Resto untuk mengotomatisasi proses. Rumusan masalah. Bagaimana implementasi dan pengujian sistem Resto? Apa saja kebutuhan sistem otomatisasi pengelolaan Resto? Bagaimana desain sistem informasi yang dapat meningkatkan efisiensi? Tujuan penelitian: mengidentifikasi permasalahan sistem manual, merancang sistem manajemen berbasis teknologi, memberikan panduan implementasi awal Resto. Metode pengembangan sistem Resto menggunakan sistem SDLC. Yang pertama yaitu planning. Pada bagian ini merupakan tahap identifikasi kebutuhan sistem dan permasalahan yang ada. Yang kedua, analisis. Pada tahap ini kita akan menganalisis sistem berjalan yang dilakukan untuk memahami bagaimana proses pengelolaan. Pada tahap ketiga, desain. Perancangan sistem dilakukan untuk perancangan sistem menggunakan UML seperti use case, activity diagram, space diagram, dan class diagram. 4. Implementasi. Pada tahap ini, rancangan sistem dari tahap desain diimplementasikan. Tahap kelima yaitu testing dan integration. Sistem diuji untuk memastikan bahwa semua fitur berjalan sesuai dengan kebutuhan. 6. Maintenance. Pemeliharaan dilakukan secara berkala untuk memperbaiki bug atau menambah fitur baru sesuai kebutuhan. Requirement system atau kebutuhan fungsional meliputi pencatatan stok barang otomatis sesuai transaksi, pencatatan transaksi penjualan real-time, laporan harian, mingguan, dan bulanan, notifikasi stok melewati batas minimum, kebutuhan non-fungsional berupa mudah digunakan oleh pengguna non-teknis, respon cepat, pencatatan dan pengolahan data, akses melalui desktop dan mobile, fleksibel untuk pengembangan di masa depan. Kebutuhan perangkat berupa perangkat keras, komputer atau laptop, dan koneksi internet. Sedangkan untuk perangkat lunak berupa OS, database, dan pemrograman. Selanjutnya, berikut adalah flowchart sistem yang sudah berjalan. Yang pertama dimulai dari memilih menu, lalu dilanjutkan dengan penerimaan pesanan, dan lalu dilanjutkan proses memasak. Selanjutnya di situ apakah makanan sudah siap? Jika makanan sudah siap, akan ditampilkan tagihan. Jika belum, maka akan kembali ke proses memasak, jadi menunggu makanannya matang. Lalu selanjutnya ditampilkan ketagihan, dan berikutnya dilanjutkan ke metode pembayaran. Selanjutnya dilanjutkan ke pembayaran, ya metode pembayaran dibayarkan, lalu menerima pembayaran, lalu ditanyakan kembali apakah ada pesanan baru,
Jika iya, maka akan balik lagi ke memilih menu di awal. Selanjutnya, jika memang tidak ada pesanan baru, lalu sistemnya ini selesai. Ini adalah sistem yang sedang berjalan. Nah, berikut adalah flowchart flowchart sistem yang kami usulkan. Yang pertama yaitu adalah memilih menu, lalu menerima pesanan, dilanjutkan dengan menginput pesanan ke dalam sistem. Setelah menginput, dilakukan proses memasak makanan. Jika makanan sudah siap, maka ditampilkan tagihan. Jika belum, maka makanan masih menunggu makanan dalam proses memasak. Berikutnya yaitu adalah menampilkan tagihan dan dilanjutkan ke metode pembayaran. Apakah metode pembayaran itu secara tunai atau menggunakan kartu? Jika menggunakan kartu bisa langsung ke terima pembayaran, atau tunai itu secara cash juga masuk langsung ke terima pembayaran. Berikutnya yaitu adalah proses update stok bahan makanan, lalu mengenerate laporan penjualan, lalu ditanyakan kembali apakah ada pesanan baru. Jika ada, maka akan kembali ke pilih menu ke awal kembali. Lalu jika memang tidak ada pesanan yang baru, maka laporan akan ditampilkan dan proses selesai. Berikut adalah use case diagram pada sistem ini. Di sini ada 3, yaitu yang pertama kasir, customer, dan manager. Kasir dapat akses yaitu login, halaman home, terus juga melihat konfirmasi pesanan dan pembayaran, mengelola menu makanan. Lalu jika customer itu dapat mengakses yaitu memilih dan memesan makanan, juga melakukan pembayaran. Dan manajer untuk mengelola laporan, yaitu yang pertama dapat mengakses mengelola menu, juga mengecek laporan dan penjualan. Nah, berikut adalah sequence diagram. Yang pertama, kasir. Kasir ini akan melakukan menginputkan username dan password. Nanti akan menuju ke halaman login. Nah, jika memang passwordnya salah, itu akan kembali lagi ke halaman login. Lalu setelah melakukan login, maka akan menuju ke akses home, ke halaman home. Lalu kasir akan menginput pesanan dan ada di halaman data pesanan. Selanjutnya yaitu menerima pembayaran dan masuk ke halaman pembayaran. Lalu proses selanjutnya yaitu mencetak struk di dalam halaman transaksi. Jika pembayaran gagal, maka akan mengulangi ke halaman pembayaran. Jika sudah selesai, prosesnya akan kembali ke home, ke kasir yang awal. Nah, berikutnya adalah sequence diagram dari manajer. Pertama, manajer akan menginputkan username dan password, lalu masuk ke halaman login. Jika di username dan passwordnya salah, akan kembali ke halaman login. Jika yang dimasukkan sudah sukses, maka masuk ke halaman home. Di halaman home ini akan menginputkan tanggal laporan untuk melihat dari laporan tersebut. Dan di sini juga melakukan proses validasi tanggal. Jika validasi tanggalnya tidak ditemukan, maka kembali ke halaman home. Jika tanggal tersebut ada, maka akan masuk ke data laporan. Jika sudah selesai, data laporan ini akan kembali ke manajer. Seperti itu. Untuk slide selanjutnya itu ada activity diagram. Di sini activity diagram untuk kasir. Nah, pertama itu kasir itu biasanya menampilkan halaman login. Nah, lalu kasir menginput username atau password. Nah, pada saat ini ada pengecekan untuk login di sistemnya. Jika salah, akan balik ke tampilan login sampai username dan passwordnya benar. Kalau benar, kasir bisa masuk ke halaman utamanya. Nah, kalau sudah di halaman utama, kasir langsung bisa menerima pesanan dan input pesanan. Langsung dilempar lagi ke sistem membaca pesanan makanannya dan langsung mengupdate stok. Jadi pesanannya apa, nanti itu di stoknya langsung berkurang. Nah, setelah udah berkurang, langsung
ke proses pembayaran. Nah, setelah proses pembayaran akan dilempar lagi ke ke sistem, dan sistem menyimpan riwayat transaksi. Nah, untuk selanjutnya dari sisi manajernya, manajer sama kayak kasir, masuk ke sistem, halaman login lagi, login, masukin username dan password, dicek dulu akun manajernya benar atau salah. Kalau salah ya balik ke login, kalau benar bisa masuk ke halaman utama. Nah, di manajer ini dia biasanya buat ngecek laporan penjualan, transaksi harian, bulanan, tahun, nah, dan data-data lain. Nah, dia jadi input tanggal laporan penjualan, sistem menerima input dari tanggal yang di input manager, lalu menampilkan laporan dan selesai. Nah, untuk kelas diagram dari Resto ini sekilas kayak gini. Ada 6 entitas di sini. Yang pertama dari sini, ini ada entitas user, atributnya ada 5. Nah, biasanya dan metode ada 3. Nah, biasanya entitas user ini diisi oleh akun dari kasir sama manajernya. Jadi kasir sama manajer bikin akun di sini dan disimpan di entitas user. Terus di sini ada, kalau di sampingnya ada order dengan relasi one to many, karena satu user bisa membuat banyak order. Nah, di order ini itu banyak sih fungsinya. Kalau dari kasir sendiri kan, kalau order itu untuk memasukkan input pemesanan, terus data, melihat data. Nah, tapi lebih kepake lagi di manajer kalau ini, karena dari manajer bisa diolah lagi data ordernya ini untuk menampilkan laporan penjualan harian, bulanan, tahunan yang real time. Terus juga bisa kalau itu bisa tahu lah, kalau bulan ini tuh makanan apa sih yang sering dibeli sama orang, trennya tuh apa sih gitu. Jadi bisa dilihat dari order sini, oh makanan apa nih yang banyak dipesan. Nah, ke bawah untuk ke pelanggan biasanya relasinya 1 one to many. Nah, kalau untuk pelanggan ini sebenarnya biasanya kalau misalkan kasir udah beli makanan kan, dia nanya kan namanya siapa, nomor teleponnya siapa. Ya untuk untuk data untuk dari restorannya sih. Jadi mungkin kayak ada promo, mungkin kan nomor telepon disimpan di sini ya. Nah, itu bisa dihubungin lewat WA. Jadi kayak dia bakal ngasih menu-menu baru atau promo-promo baru gitu. Jadi kayak biar pelanggannya itu repeat order lah ke restoran tersebut. Mestinya baru untuk kayak gitu. Nah, untuk ke sampingnya lagi di sini ada order detail. Jadi dari order sini relasinya one to many, ke sini order detail. Nah, order detail ini menjelaskan lebih rinci dari orderan ini. Jadi orderan ini cuma 1 badannya. Nah, untuk order detailnya banyak. Order detail. Karena kan kalau pelanggan juga kalau mesen kan nggak cuma 1 menunya kan, ada makan, minum, dessert dan lain-lain. Jadi di sini order detailnya. Lanjut ke sini one to one, dari order detail bisa nyambung ke menu. Kan menunya apa yang dipesan kan, lewatnya sini. Lalu dari menu juga one to many ke resep. Jadi kayak satu pesanan, kayak misalkan kita es teh aja itu kan resepnya ada air, es batu, gula dan lain-lain. Itu kan di resep. Jadi one to many di resep. Nah, resep ini punya stok untuk memantau stoknya. Jadi relasinya one to one untuk stoknya. Terus nah, untuk developmentnya kayak gini, relasinya dari ID user masuk ke sini, ID pelanggan masuk ke sini, ID order sini, kurang lebih sama kayak tadi, cuma ini udah implementasi di database-nya. Nah, kesimpulan dari program Resto ini itu efisiensi operasional. Proses restoran menjadi lebih cepat, akurat dan efisien. Kalau tadi yang Mbak Uus
ngomongin untuk rumusan masalah karena masih manual, adanya miskomunikasi antara kasir sama orang apa? Orang pantry mengenai stok barang kan, kayak udah mesen, katanya stoknya bahannya nggak ada kan, kayak gimana gitu. Kalau udah tahu kayak nggak ada, oh ya udah berarti mesen yang lain gitu, tidak menimbulkan harapan bagi pelanggan. Terus lebih cepat juga karena real time, jadi kan dia kasir input, untuk bagian chefnya atau bagian dapurnya bisa langsung tahu pemesannya apa sih. Jadi kayak nggak usah dari kasir ke dapur tuh nggak usah teriak-teriak gitu, jadi kayak sistem by sistem ada lah, akurat dan efisien. Terus selanjutnya ada meningkatkan produktivitas, mempermudah pengelolaan pesanan, stok, dan data pelanggan. Sama sih kayak tadi, mengelola pesanan, stoknya juga, dan data pelanggannya sama lah. Nah kalau untuk yang ketiga, kemudahan membaca laporan, memudahkan dalam menyusun dan menganalisis laporan operasional restoran. Nah ini yang berdampak itu biasanya manajer, karena dia yang membaca ini kan yang punya aksesnya itu adalah manajer ya. Jadi manajer itu membaca dari data tadi, yang data order. Jadi itu bisa dikembangin lagi karena udah dapat data, bisa dikembangin lagi untuk data-data yang lainnya. Malah bisa juga dikembangin untuk data yang akan datang, ramalan forecast yang akan datang gitu. Terus selanjutnya ada solusi untuk metode manual, ya sama kayak tadi, karena kalau di flowchart sistem berjalannya itu karena manual, masih manual. Nah ini tuh solusi untuk metode manual tersebut, karena di flowchart sistem yang sudah jalan itu udah dimasukin sistem yang ada, jadi untuk mengatasi masalah yang tadi, yang di rumusan masalah tadi. Nah untuk keunggulan kompetitif, memberikan nilai tambah dan memenuhi kebutuhan pelanggan yang semakin meningkat. Otomatis kalau efisien operasional dari pemesanan sampai pembayaran selesai lebih cepat, otomatis itu meningkatkan keunggulan kompetitif dari restoran lain yang masih manual. Jadi dia ada nilai plus lah, oh di restoran sana lebih cepat penanganannya, dia lebih digitalisasi lah. Jadi ada nilai tambah nih untuk restoran yang memakai sistem Eresto ini. Nah, mungkin segitu aja sih untuk penjelasan dari sistem Eresto yang kami bikin. Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, dari kemarin silakan dari kalian yang nanya. Saya nanya kan? Ada. Oh, ada. Boleh minta itu nggak yang balik back? Ya. Lagi. Nah ini, itu kan di order itu ada cancel order ya? Cancel? Order. Ya. Itu resto nanganin di cancel order ini gimana bacanya? Cancel ordernya sih pakai apa ya? Di-delete kayaknya sih. Di-delete ya? Kalau di situ. Kan misalnya kalau cancel order kan posisi biasanya udah payment gitu-gitu, delete aja berarti ya? Coba bentar ya, pelajari. Iya, nggak ada situasi cancel order di voucher. Ya betul, itu nggak ada. Namanya minta maaf. Iya, itu masih pengembangan. Oke deh. Oke. Lagi yang lain? Nggak ada? Coba di ke apa? PPT diagram Yang kasir atau yang manajer? sama aja. Oh, sip. Ini mulai sama selesainya gimana ya? Boleh selesai. Kan sama semua gitu mungkinnya. Apa tuh? Kan aktiviti diagram ada simbol-simbolnya nih. Iya. Kan ada mulai ada selesai. Itu mulainya dari mana, selesainya dari mana? Mulai ini selesai, maksudnya ini selesai mulainya. Iya nggak ada tandanya gitu. Oh iya, siap. Kenapa nggak ada tandanya? Ya salah di situ kayaknya. Simbol, salah pemilihan simbol.
Oh siap. Dan Harusnya gimana tuh? harusnya ya kalau selesai itu ada bulat merahnya. Oke, Dalam, ntar. di dalam. Siap, siap. Di luar. Lagi yang lain? Ada? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, boleh tanya temennya satu lagi. Itu siapa? Tanggal 11, absen yang absen 11 Pak. Tanggal sekarang. Jadi di situ. Daripada nunjuk. Tunjuk aja. Jadi aman gitu. Tunjuk aja. Mungkin Uus mau nunjuk tuh temen Iya. Uus. Ya tunjuk aja kalau mau. Absen aja Pak, enak. Nggak ada, sudah nggak ada. Benar Pak, izin ngecek. Izin serius Pak. Nanti game on. Iya Pak, benar Pak, maaf. Pak, belum Pak. Iya, direkam. Baru Pak. Tunjuk aja. Tunjuk aja. Oh, udah nanya ya? Siapa tunjuk aja. Iqbal sih. Normal aja nih, normal. Ya. Ini Pak, dampak positif dari Resto ini kepada restoran itu apa dan negatifnya itu apa? Kalau dari sisi implementasinya. Oke, dari yang tadi saya lihat sih dari kesimpulan ya, pertama kan positifnya efisiensi, jadi kita bisa tes pesanan makanannya ya. Cuman di situ saya lihat ada kekurangan dalam stocking barang. Di situ nggak ada stok barang masuk, jadi kita nggak tahu nih transaksi pembelian bahan-bahannya tuh dari mana. Kalau saya lihat sih positifnya ya itu benar buat tes pesanan, cuman negatifnya dia belum punya transaksi barang masuk seperti buat bahan-bahannya. Jadi buat laporan tuh bakal susah buat nentuin, contohnya kayak COGS ya, cost of goods buat nentuin harga modalnya, harga jualnya juga gitu. Kalau dari saya sih kurang lebih mudah. Gimana? Oke. Gimana ya? Benar Pak. Ya udah oke ya. Itu tuh Pak. Oke. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila masih banyak kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.